Bab 1331, Mencari Gua Pemakaman. Apakah kamu tuli? Apakah kamu tidak mendengar kami? Orang-orang ini mengerutkan kening, sangat tidak senang, dan niat membunuh mereka telah berkumpul. Zisa! Tubuh Buddha teratai emas berteriak. Menghitung harta karun dengan kegembiraan di wajahnya, Zisha, yang terlihat seperti pecinta uang, tiba-tiba menunjukkan ekspresi garang, dan kekuatan aslinya meledak. Roh jahat yang sangat kuat menyabu, dan semua orang yang terkontaminasi akan mengeluarkan darah dari lubangnya dan mati secara mengenaskan. Ah! Para penggarap iblis yang sebelumnya sombong ini begitu ketakutan sehingga mereka meninggalkan baju besi mereka dan melarikan diri. Rentan! Sunfire Phoenix berkata dengan nada menghina. Satu demi satu, sejumlah besar pembudidaya iblis datang ke sini, ingin mendambakan harta karun di sini. Tentu saja, dia dipukuli dengan kejam dan melarikan diri dalam keadaan berantakan. Segera, semua orang tahu bahwa ada tempat seperti itu, ditempati oleh seseorang yang tidak memiliki kekuatan besar untuk mendukungnya, dan ingin hidup sendiri. Haha, bagaimana kamu dan orang lain bisa menempati tanah yang begitu berharga? Bintang Dewa Iblis milik alam iblis langit, dan milik semua orang. Segera, banyak pembudidaya iblis datang setelah mendengar berita tersebut, meneriakkan berbagai slogan. Adapun apa yang ada dalam pikiran mereka, hanya mereka sendiri yang tahu. Bising. Tubuh Buddha teratai emas sedikit tidak sabar. Boom, pertempuran pecah satu demi satu, dan orang-orang ini langsung dipukuli. Baru setelah beberapa biksu di tahap tengah Dewa Langit Jiwa yang baru lahir melihat serangan itu, semua orang menyadari bahwa Buddha teratai emas adalah seorang guru yang tidak mudah untuk dikalahkan. Mengacaukan dan menahan diri. Namun di pinggiran kawasan ini, masih banyak orang yang menonton dengan penuh semangat. Yang masih memperhatikan adalah mereka yang memiliki pengendalian diri yang tinggi dan status yang tinggi, sehingga wajar saja jika mereka tidak takut dengan tubuh Buddha teratai emas. Haha, bagaimana kamu bisa menelan harta ini sendirian? Cepat atau lambat itu akan membuatmu meludahkannya. Seorang kultivator iblis mencibir. Tubuh Buddha teratai emas mengabaikan orang-orang ini, tetapi mempelajari harta karun ini, yang sangat bermanfaat bagi pemahamannya tentang domain waktu. Waktu berlalu ratusan generasi, seekor kuda putih langit dan bumi, cepat berlalu. Berapa banyak orang yang mengendalikan masa lalu, sekarang, dan masa depan? Tubuh Buddha teratai emas cukup mendesah. Bahkan Kaisar Abadi yang menyendiri pun dikalahkan oleh waktu. Saat ini, seorang wanita berpakaian hijau muncul di hadapannya. Orang ini tinggi, murni dan cantik, dan sangat cantik. Tapi begitu dia datang ke sini, dia memiliki sikap mendominasi. Kamu, berikan aku tempat ini. Aku, Pansian, menginginkan tempat ini. Pansianyi berkata dengan marah. Kamu sakit, dan kamu sangat sakit. Tubuh Buddha teratai emas meliriknya. Berani, tahukah kamu siapa aku? Pansiadao, saya adalah putri dari penguasa bintang-bintang angin darah. Boom, banyak orang dalam kegelapan menjadi gempar. Identitas ini benar-benar mengejutkan di alam Tianyao. Bloodwind Star adalah salah satu kekuatan terkuat di alam setan langit setelah istana setan langit, dan memiliki peluang besar untuk menggantikan istana setan langit di masa depan. Pembudidaya iblis manapun harus memberikan wajah pada Pansian ini. Bersamaan dengan orang-orang yang semakin berani, beberapa penggarap iblis yang tidak senonoh juga muncul. Salah satu pria itu menyanjungnya dan berkata, Nona Pan benar. Tempat ini milik Anda, Nona Pan. Mengapa dia harus tinggal di sini? Aku beri waktu 1/4 jam, segera keluar. Pansian terlihat sangat dingin dan terkutuk. Tubuh Buddha teratai emas tersenyum dan tetap acuh tak acuh. Jika kamu tidak makan roti panggangnya, kamu akan dihukum dengan alkohol. Pansian berkata dengan marah. Bentak, tiba-tiba, sosok Buddha teratai emas melintas, dan tamparan keras terdengar. Separuh wajah Pansian bengkak, terlihat sangat lucu. Kamu berani memukulku, marah sekali. Mata Pansian meledak karena amarah, dan dia membuka gigi dan cakarnya seperti tikus yang memarahi jalanan. Bagaimana dengan bintang angin darah? Di sini, entah itu harimau atau naga, saya harus berbaring. Tubuh Buddha teratai emas mencibir. Dia dengan mudah menghentikan serangannya dan langsung menjatuhkannya. Pansian masih ingin memarahi, tetapi ketika dia melihat mata dingin Buddha teratai emas, dia tidak bisa menahan rasa takut baru dan tidak berani mengatakan apapun. Tunggu saja aku. Pansian menangis dan pergi. Para penggarap iblis lainnya saling memandang, lalu mencibir. Saya tidak tahu dari mana anak ini berasal. Dia begitu kejam dan memukuli Pansian begitu dia muncul. Bukankah dia akan menjadi musuh Bloodwind Star dan sasaran kritik publik? Mereka dapat meramalkan bahwa tubuh Buddha teratai emas akan segera disambar petir. Haha, ayo pergi lebih jauh untuk menghindari bencana yang tidak perlu. Semua orang banyak berbicara dan mundur dengan bijaksana. Tiba-tiba, Buddha teratai emas berdiri dan mulai berjalan di atas es dan salju, terkadang berhenti untuk berpikir, terkadang berjalan cepat. Haha, sekarang aku tahu aku takut, sudah terlambat. Seseorang melihat pemandangan ini dan mencibir.
Buddha teratai emas menutup telinga, seolah sedang mengukur sesuatu, matanya berbinar. Setelah sekian lama, saya tiba-tiba tertawa dan mengucapkan 3 kata yang bagus. Ini tempat seperti ini. Kunci tempat pemakaman iblis. Mata Buddha teratai emas menyala-nyala, dan dia memahami sesuatu dalam sekejap. Jika dia bertarung melawan Wang Quanzong di sini, dia tidak akan terkalahkan. Orang itu, dia tahu apa yang akan dia hadapi, apakah dia ketakutan. Orang-orang di dekatnya mencibir. Wajah binatang racun langit, Phoenix api matahari, dan lainnya menunjukkan ekspresi bercanda. Pikiran tuan mereka berada di luar pemahaman orang biasa seperti mereka. Boom, pada saat ini, tekanan luar biasa datang, dengan aura yang membuat dunia bergetar. Para penggarap iblis di dekatnya terkejut, mengetahui bahwa orang-orang dari Blood Wind Star akan datang. Di mana Xiao Xi? Keluar dari sini dan mati. Suaranya seperti guntur yang meledak terus-menerus dan membuat gendang telinga orang sakit. Itu dia, pria kejam yang dikenal sebagai tuan muda pembunuh di Blood Wind Star. Mata banyak orang menyusut, dan udara dingin mengalir dari telapak kaki hingga dahi. Tuan ini adalah karakter kejam yang membunuh banyak orang, dan banyak orang tewas di tangannya. Tuan muda Sa melihat monster-monster itu dengan ekspresi kagum di wajah mereka, dan kemudian menatap seorang pemuda yang mengerutkan kening dan berpikir, tidak memperhatikannya, dan matanya menyipit. Pemuda ini benar-benar menarik terlalu banyak perhatian. Nak, kamu berani memukulku, putri bintang angin darah. Mata Tuan Sa selebar lonceng tembaga, tapi dia hampir muntah darah mendengar kata-kata Buddha teratai emas. Berhentilah membuat masalah, kita semua sudah dewasa, dan bukan siapapun yang memiliki suara paling keras yang paling kuat. Bukankah ini masuk akal? Bagaimana dia bisa begitu dibenci karena membunuh tuan muda? Di matanya, tubuh Buddha teratai emas adalah penghinaan yang telanjang. Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat tubuh Buddha teratai emas sedang mengukur sesuatu, Guru Sa bertanya entah dari mana. Tubuh Buddha teratai emas menjawab dengan jujur, saya sedang mencari gua pemakaman untuk seseorang. Boom, tekanan luar biasa meletus, dan niat membunuh muncul di mata Tuan Muda Sa. Memprovokasi dia lagi dan lagi, dia membiarkan bocah cantik ini mengetahui konsekuensi dari memprovokasi dia. Melihat Tuan Sa yang hendak membunuh seseorang, Buddha teratai emas mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum, ada apa? Apakah kamu ingin bertarung? Tubuh Buddha teratai emas mengangkat tinjunya, aura iblis mengembun, dan aura pembunuh yang mengerikan meletus. Tiba-tiba, berkah datang ke dalam jiwa, dan dalam kesengsaraan surgawi tingkat 33, kekuatan magis dari batu bersayap emas datang. Keluar. Serang 3000 alam. Dengan suara gemuruh, lingkaran riak meledak di es dan salju, yang menyebar sangat luas. Samar-samar, seekor burung rok bersayap emas yang ganas dan kuat muncul dengan gigi dan cakarnya menari-nari, membawa serta kekuatan untuk mengoyak langit dan menghancurkan segalanya. Bab 1332, 10 pahlawan setan surgawi. Di bawah tatapan kaget semua orang, Tuan Sa batuk darah dan terbang menjauh. Otot dan pembuluh darah di tubuhnya langsung putus, dan darah mengalir. Sial, apa aku membacanya dengan benar? Banyak orang mengucek mata karena tidak percaya pada wajah mereka. Pukulan yang mengerikan. Pada saat itu, mereka semua merasakan perasaan gemetar di jiwa mereka. Terutama Tuan Muda Sa, yang tubuhnya berbentuk batu. Dia hanya merasakan penindasan dari garis keturunannya, seperti menghadapi leluhurnya, merasakan semacam penyerahan diri tanpa syarat. Kamu juga dari klan burung dabenggu, dan garis keturunanmu lebih mulia dariku. Mata si pembunuh bersinar terang. Tubuh Buddha teratai emas menggelengkan kepalanya, tidak dapat berkomentar. Jika seseorang memberinya identitas seperti itu, dia tidak akan repot menjelaskannya, jadi dia bisa meminjamnya saja. Peng menyerang ribuan mil. Mata Sa Gongxi tajam, dan dia sekali lagi menggunakan kekuatan magisnya untuk membuat segel. Saat dia menjerit, seekor burung Raja Wali Emas pemberontak yang memandang dunia terbang ke udara dan menukik ke bawah dengan cepat 10 kali lebih kuat dari. Tubuh Buddha teratai emas baru saja mengangkat tinjunya, meniru monster-monster di kesengsaraan surgawi tingkat 33. Kali ini, auman harimau bergema, seperti raja binatang buas yang bergerak melintasi galaksi, melepaskan kekuatan serangan yang tak tertandingi. Sayap Raja Wali Emas patah dan berubah menjadi titik cahaya dan menghilang. Sa Gongxi terluka parah lagi, dengan patah tulang dan tendon. Kali ini, guncangannya lebih hebat dari sebelumnya. Aura klan macan putih. Kamu bukan hanya dari marga burung dabenggu, tapi juga dari persetubuhan dengan marga macan putih. Wajah Buddha teratai emas tiba-tiba berubah menjadi gelap. Apakah maksudmu kamu menyebutku bajingan? Boom, kali ini, naga biru lain muncul, dengan mata yang agung dan marah, sombong dan sombong. Aura garis keturunan ketiga, kamu, Sa Gongxi terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Karena jiwanya sangat redup oleh pukulan ini, dan dia hampir kehilangan jiwanya. Pukulan lain dilancarkan, dan yang ini dipastikan. Tuan muda pasti akan mati. Pada saat ini, teriakan nyaring terdengar. Tunggu.
Seorang pria berpakaian putih dengan alis putih berkibar dan mata berbintang muncul dan menghentikannya dengan tegas, dengan keagungan yang merendahkan. Pria ini adalah saudara laki-laki dari teman baikku. Tolong, demi aku dan temanku, tolong kelilingi dia. Buddha teratai emas memandangnya seperti sedang melihat orang bodoh dan membunuh Tuan Sa dengan satu pukulan. Demi kamu dan temanmu, berapa harga wajah Anda dan teman Anda? Bisakah dia bangga seperti kaisar abadi? Menyaksikan si pembunuh dibunuh, pria dengan alis-alis pedang dan mata berbintang menjadi marah. Kemarahan di matanya tidak bisa lagi ditahan. Itu berubah menjadi api yang membakar langit. Separuh langit diwarnai merah, dan menakutkan suhu tinggi memenuhi semua sudut. Embun beku di seluruh langit dan es serta salju di tanah mencair. Tubuh Buddha teratai emas sedikit mengernyit, merasakan sedikit ketakutan pada pria dengan alis-alis pedang dan mata berbintang ini. 10 setan yang luar biasa. Sebelum datang ke alam setan langit, dia telah menanyakan banyak tentang informasi tersebut dan mengetahui bahwa ada 10 iblis luar biasa di alam setan langit. Mereka adalah 10 klan iblis generasi muda yang paling kuat dan diakui oleh seluruh alam setan Tian. Satu-satunya orang yang dapat menimbulkan rasa penindasan padanya adalah 10 iblis teratas, dan saya tidak tahu siapa mereka. Namun, dari pandangan kaget orang lain, tubuh Buddha teratai emas mengetahui identitas orang ini. Gu Jieming, 6 dari 10 pahlawan adalah mereka yang berspesialisasi dalam hukum api. Saya berencana menggunakan satu hukum api untuk memadatkan benih Tao di masa depan. Meskipun semakin besar kekuatan hukumnya, semakin kuat pula benih Tao yang terkondensasi, menurut saya tidak. Jika ada hukum yang dipadatkan dengan benih Tao yang sangat menantang surga, itu akan sangat menakutkan menantang bahwa itu dapat menyelesaikan satu hukum. Benih Tao yang kental tidak ada harapan dan jalan buntu bagi Tuhan yang abadi. Dentang. Saat dia mengangkat tangannya, energi dahsyat meledak, dan suara pedang merobek udara. Buddha teratai emas menggunakan teknik senjata surgawi untuk melawan musuh. Auranya tiba-tiba menjadi dingin dan ganas, dan semua es dan salju di sekitarnya menjadi senjatanya, menebas ke arah Gu Jieming. Segel Gu Jieming sedikit berubah, dan api ungu turun, menenggelamkan suara pedang. Tian Wenjue, apa hubunganmu dengan Tuan Muda Hutan Belantara? Gu Jieming berkata dengan suara yang dalam. Karena Master of the Young Wilderness juga merupakan salah satu dari 10 pahlawan iblis, yang peringkatnya lebih tinggi darinya. Tubuh Buddha teratai emas dan dewa juga telah mempelajari seni senjata surgawi, sehingga para pembudidaya iblis di alam iblis surgawi secara alami mengetahuinya. Tetapi pada saat ini, tubuh Buddha teratai emas telah menahan sifat Buddhanya, dan aura iblisnya terungkap. Ia lebih terlihat seperti iblis daripada iblis, dan untuk sementara, ia tidak bisa berubah dipikirkan ke arah itu. Tuan Muda Hutan Belantara, saya saudaranya. Buddha teratai emas menggoda. Gu Jieming tercengang. Kapan Tuan Muda Hutan Belantara memiliki saudara laki-laki? Mungkinkah dia tersembunyi di balik salju di Gunung Huangling? Menunggu waktu yang tepat untuk dilahirkan dan mengalami, untuk membuka jalannya. Di saat yang membingungkan ini, serangan dari Buddha teratai emas datang satu demi satu, membuatnya pingsan. Serangkaian serangan menyebabkan Gu Jieming langsung terbang dan tubuhnya terguncang parah. Terutama taktik militer yang tajam hari itu hampir mencabik-cabik jiwanya. Meski begitu, jiwanya juga sangat menyakitkan. Dia telah diajari betapa kuatnya seni senjata surgawi sebelumnya, dan itu membuatnya pusing untuk mempelajarinya lagi. Gu Jieming bertengkar dengan Tuan Shao Huang, dan tentu saja dia juga memikirkan cara memenangkan seni senjata surgawi. Dentang. Teknik senjata surgawi beroperasi kembali, tetapi kali ini, yang mengejutkan Buddha teratai emas, teknik senjata surgawi diblokir. Energi pedang yang tajam menghilang. Yang menghalangi seni senjata surgawi adalah perisai yang terbuat dari energi iblis yang terkondensasi. Namun, kebanggaan di wajah Gu Jieming tidak bertahan lama. Kakak, retakan muncul di perisai dan tiba-tiba hancur. Energi pedang spiral menghancurkan esensi pelindung dan menembus, menyebabkan salah satu lengan Gu Jieming terbang keluar. Seni senjata surgawi ada di tanganmu, telah sepenuhnya disublimasikan. Gu Jieming terkejut. Jika pelayan itu tidak hadir, dia akan curiga bahwa orang yang berdiri di depannya adalah Tuan Muda Hutan Belantara yang menyamar. Gu Jieming mengertakkan gigi dan memilih untuk pergi. Dia datang ke Laut Dewa Iblis dan ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Akan ada pertempuran besar, tapi dia tidak bisa kehilangan apapun saat ini. Melihat Gu Jieming pergi, Buddha teratai emas mengerutkan kening. Dia secara alami menyadari bahwa Gu Jieming tidak menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi menghemat kekuatannya. Sepertinya Laut Dewa Iblis berikutnya akan menarik. Jalan tubuh Buddha teratai emas. Kemudian, dia melihat ke kejauhan dan berkata dengan dingin, saya tidak suka diawasi. Jika kamu tidak pergi, kamu akan menanggung akibatnya. Desir, desir. Tiba-tiba, sekelompok besar pembudidaya iblis gemetar dan meninggalkan tempat itu. Bahkan Gu Jieming harus menghindari keunggulannya. Beraninya mereka memprovokasi Buddha teratai emas. Sudah waktunya kita pergi. Buddha teratai emas melihat ke kejauhan dan berkata, sudah waktunya mereka datang. Dia pergi dengan satu tendangan di depan Buddha teratai emas dan yang lainnya, dan dengan tendangan berikutnya,
tekanan tirani datang. Orang-orang tua yang memimpin sangat marah sehingga mereka ingin mencabik-cabik seseorang ketika mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa di sini, wajah mereka menjadi hitam. Sialan, bocah itu sampai di sana lebih dulu. Dia bisa menelan begitu banyak harta sendirian, bukankah dia takut nafsu makannya terlalu kecil? Segera setelah itu, orang-orang dari Blue Twin Star juga datang, dipimpin oleh yang kuat setengah langkah. Melihat Tuan Sa belum kembali kali ini, dia datang untuk memeriksa, dan melihat mayat, dan dia langsung tercengang. Sialan, biarkan anak itu kabur. Aku harus menangkapnya dan mengulitinya hidup-hidup. Setengah dari wajah Pan Xian telah sembuh total setelah meminum ramuan tersebut, tetapi ketika dia berpikir untuk ditampar, dia ingin merobek tubuh Buddha teratai emas. Bab 1333, Laut Tak Berujung. Saudara Tao. Di antara kelompok orang pertama yang datang, seorang lelaki tua mengangguk. Orang-orang di lembah iblis tidak bisa duduk diam lagi. Master setengah langkah dari Blue Twin Star ini memiliki makna yang dalam. Saat kedua pihak bertemu, suasana cukup tegang. Orang tua itu melanjutkan, saudara tahu, daripada bersekongkol denganku, lebih baik manfaatkan waktu. Harta karun di lautan Dewa Iblis akan segera lahir. Yang dari Huangling juga akan datang, dan surgawi Istana Iblis juga ikut campur. Wajah Master setengah langkah Blue Twin Star menjadi gelap, dan dia mendengus dingin, Istana Iblis surgawi sudah sangat tua. Ini seperti matahari senja, dan masih ingin berjuang keras. Haha, saudara tahu, ayo kita ambil langkah pertama. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Tolong. Setelah melihat lelaki tua itu pergi, Sui Fengxin menjadi setengah kuat, dengan tatapan gelap di matanya. Lautan Dewa Setan. Di lautan energi monster yang luas, gelombang besar terjadi. Siapapun yang berdiri di dalamnya akan merasakan betapa tidak berartinya mereka. Tubuh Buddha teratai emas memandang ke laut, kilatan cahaya melintas di matanya. Kali ini, dia datang ke sini untuk menyempurnakan sifat iblisnya. Setelah sifat iblisnya tercapai, tubuh Buddha teratai emas akan menyelesaikan transformasi kualitatifnya. Tapi rumor yang kudengar agak menarik. Buddha teratai emas berpikir sejenak dan bergumam, sepertinya harta karun besar akan segera lahir, dan semua kekuatan besar akan segera datang. Tubuh Buddha teratai emas melompat ke lautan energi iblis, dan binatang racun langit, Phoenix api matahari, Dal, juga berubah menjadi sifat manusia dan melompat ke dalamnya. Tiba-tiba, gelombang energi jahat menghantam langit, membuat Buddha teratai emas bergidik. Meskipun energi iblis telah dilepaskan, dia masih merasakan keanehan dan teror lautan luas ini, dipenuhi dengan kekuatan yang terus-menerus mengikisnya. Semakin jauh ke dasar laut, semakin besar tekanannya. Tiba-tiba, tangisan nyaring terdengar di laut. Ah! Teriakan itu sangat keras, dan dengan beberapa embusan, banyak pembudidaya iblis di laut mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, dan mereka mati kehabisan darah dari 7 lubang mereka, memanifestasikan diri mereka menjadi mayat tubuh iblis besar yang tergeletak di seberang laut. Tubuh Buddha teratai emas juga merasakan 7 lubangnya diremas, dan jiwa serta yuanyingnya digiling dan dihancurkan berkeping-keping. Suara aneh apa ini? Cepat, jauhi! Jeritan ketakutan datang satu demi satu, dan para pembudidaya iblis menjadi gila dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Namun masih belum ada jalan keluar dari kesialan tersebut. Suaranya seakan meresap dan tidak ada kendala di kawasan laut ini. Dalam sekejap, roh jahat memenuhi udara, ombak menghantam langit, dan kapal terbalik dan hancur total. Boom! Di saat krisis, tubuh Buddha teratai emas harus menyatu dengan Buddha dan iblis. Cahaya Buddha dan energi iblis saling terkait untuk membentuk diagram Tai Chi, yang sangat meringankan rasa penindasan ini. Sky Poison Beast, Sunfire Phoenix, Aling, dan Zixia jauh lebih tidak nyaman. Meskipun mereka selamat, mereka benar-benar layu. Menjauhlah dari wilayah laut ini dulu. Jalan tubuh Buddha teratai emas. Semua orang menjauh dari wilayah laut ini. Namun, saat ini, suara itu terdengar lagi. Di wilayah laut ini, selain wilayah terlarang laut yang dibentuk oleh mayat Dewa Iblis yang tak ada habisnya, banyak juga binatang iblis yang telah tinggal di sini selama beberapa generasi. Mereka juga tercengang, mata mereka merah darah, dan mereka bergegas untuk membunuh. Tiba-tiba, sejumlah besar darah muncul di laut. Tubuh Buddha teratai emas mengertakkan gigi, sepertinya inilah satu-satunya cara. Dia memimpin semua orang ke sekitar mayat Dewa Iblis. Mayat besar Dewa Iblis itu seperti gunung yang megah. Meskipun sudah mati selama bertahun-tahun, mayat itu masih memancarkan aura yang luar biasa. Dewa Iblis setara dengan makhluk abadi sejati. Kendalikan keberadaan hukum. Sekalipun jatuh, selama hukum masa lalu masih ada, hal itu akan mempengaruhi area ini, dan bahkan tulangnya tidak dapat disinggung. Setiap kali dia melangkah lebih dekat ke mayat Dewa Iblis, tekanan yang tak terbayangkan menimpa tubuh Buddha teratai emas, dan luka terbuka di tubuhnya, belum lagi Sunfire Phoenix dan Sky Poison Beast. Untungnya, setelah mendekati mayat Dewa Iblis, suara aneh yang menyebar itu terhalang oleh sikap hukum. Seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang menahannya, suara itu menghantamnya dengan keras, dan udara hitam menyebar dengan cepat, mengelilingi mayat Dewa Iblis. Boom!
Tapi mayat Dewa Iblis tidak boleh dinodai. Energi iblis yang lebih ganas, bercampur dengan pecahan hukum, sangat mendominasi, menghancurkan energi hitam, dan ketenangan pulih dalam sekejap. Tubuh Buddha teratai emas menghela nafas lega dan mempercepat proses penyembuhannya. Tuan, apa itu? Di mata Sunfire Phoenix, Buddha teratai emas berpengetahuan luas dan mungkin tahu, jadi dia bertanya. Ketakutan yang tak terkatakan. Bentuknya tidak dapat diketahui. Siapapun yang melihatnya akan mengalami guncangan mental yang hebat dan mati dengan kejam. Ini adalah sejenis kumpulan bentuk kehidupan jahat, Z. Matahari, api, dan burung Phoenix tidak menyadari kekuatannya, dan mereka semakin menghormati tubuh Buddha teratai emas. Tubuh Buddha teratai emas benar-benar memahami kengerian Oker. Ini adalah monster yang diuji oleh beberapa keberadaan tabu untuk mempelajari metode keabadian. Suaranya begitu meresap sehingga tidak ada harta karun yang bisa menolaknya. Upaya yang dilakukan oleh Kaisar Abadi untuk mencoba jalan ini terlalu mengerikan. Tubuh Buddha teratai emas juga harus menghela nafas. Dalam kehidupan sebelumnya, meskipun ia dikenal sebagai Dewa Abadi terkuat dan mampu melawan Kaisar Abadi, pada akhirnya ia tidak mencapai posisi Kaisar Abadi dan tidak dapat memiliki buah Dao Kaisar Abadi. Tentu saja, dia tidak mampu untuk mengendalikan kemampuan yang hanya dimiliki oleh Kaisar Abadi. Setelah sekian lama, semua orang pulih dan melihat mayat Dewa Iblis. Dengan tubuh naga dan kepala ular, itu adalah naga. Seekor naga dapat berkultivasi ke alam Dewa Iblis dan dapat berubah menjadi naga sungguhan sejak lama, tetapi ia masih mempertahankan tubuh naga, yang sungguh aneh. Ini aneh. Biksu Zhang Er, binatang racun langit, merasa bingung. Mungkin, tubuh Dewa Iblis ini memiliki kemampuan yang tak tergantikan, jadi dia tidak mau berubah menjadi naga sungguhan. Tiba-tiba, Aling berkata lemah. Tubuh Buddha teratai emas tiba-tiba menoleh, matanya berkedip. Aling sedikit bingung dan berkata, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Kamu tidak punya. Buddha teratai emas menggelengkan kepalanya, mungkin kebenarannya seperti yang dikatakan Aling. Itu pasti merupakan kemampuan yang luar biasa untuk mencegahnya berubah menjadi naga sungguhan untuk mempertahankan kemampuan tertentu. Buku kuno yang tidak lengkap menjadi panas kembali, dan halaman ketiga terbuka secara otomatis. Sosok yang dipadatkan dengan energi hitam di atasnya sudah memiliki garis luar yang samar-samar. Mata Buddha teratai emas berbinar. Buku kuno yang tidak lengkap ini telah melahap kekuatan Dewa Iblis Laut, dan sekarang melahap kekuatan Dewa Iblis ini. Kekuatan itu tidak signifikan untuk mayat Dewa Iblis, tapi itu adalah pelengkap yang bagus untuk buku kuno yang tidak lengkap. Untuk pertama kalinya, tubuh Buddha teratai emas mulai bertanya-tanya, apakah semangat buku kuno yang belum lengkap ini dihidupkan kembali? Kalau tidak, bagaimana kamu bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Mencuri kekuasaan orang lain secara diam-diam. Boom, tiba-tiba, mayat Dewa Iblis menggeliat hebat dan mulai hancur. Aling berbalik dan memandang tubuh Buddha teratai emas dan yang lainnya tanpa daya, dan berkata dengan sedih, saya berkata, saya tidak tahu bagaimana hal itu terjadi. Apakah Anda percaya? Tubuh Buddha teratai emas tidak menjawab, tetapi muncul di kaki Aling. Ada sebuah batu berwarna-warni di sana, yang mengandung esensi yang sangat kaya. Ketika memasuki tubuh Buddha teratai emas, dia langsung merasa segar. Binatang racun langit, Phoenix api matahari, dan mayat iblis tiba-tiba berteriak kaget, wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Bab 1334, Perubahan pada buku kuno yang tidak lengkap. Yang pertama adalah binatang racun langit. Tubuhnya telah mengalami semacam evolusi, dan dia telah menumbuhkan paku hitam. Kekuatannya juga meningkat 10 kali lipat, dan kekuatan garis keturunannya menguat dengan cepat. Api matahari yang sebenarnya di Sunfire Phoenix berwarna putih dengan sedikit warna emas dan ungu, memberikan kesan mulia. Shisha bahkan lebih bersemangat. Dia adalah benda yin yang terkondensasi dari mayat. Dia tidak dikenali oleh langit dan bumi. Kecuali energi mayat, tidak ada harta yang bisa memperbaikinya. Tapi batu berwarna-warni membuat pembuluh darah dan fasia muncul di tubuhnya. Tubuh ilusinya benar-benar terasa seperti orang hidup, dan darah mengalir, yang sungguh luar biasa. Harta karun apa ini? Tubuh Aling Duo juga menjadi lebih menawan, dan dia mendekat, tampak seperti bayi yang penasaran. Tubuh Buddha teratai emas menggelengkan kepalanya, dengan keraguan di hatinya. Mengapa semuanya berubah, tetapi milik saya sangat minim? Mungkin tubuh saya terlalu sempurna saat ini, kecuali saya berhasil menembus tingkat kehidupan yang benar-benar baru. Tubuh dan pikiran Buddha teratai emas. Dia menyingkirkan batu berwarna-warni itu. Agarnya, Dewa Iblis ini memilih untuk tidak berubah menjadi naga sungguhan karena batu ini. Namun, tiba-tiba menghilang begitu diambil. Ketika muncul kembali, batu itu sudah muncul di halaman ketiga dari buku kuno yang tidak lengkap. Batu itu terintegrasi sempurna ke dalam halaman kosong. Setelah dimakan oleh kekuatan, batu itu menjadi potongan yang sangat kecil, hanya menyisakan bola cahaya berwarna-warni. Itulah keberadaan yang paling inti. Anda pecundang. Buddha teratai emas mengutuk dengan keras. Untungnya, bola cahaya warna-warni ini juga misterius, dan benar-benar tahan terhadap melahap buku kuno yang tidak lengkap, seperti pemain tarik tambang, dengan keras kepala mendukungnya.
Tubuh Buddha teratai emas menghela nafas lega. Setelah jangka waktu ini, para pembudidaya iblis telah mengetahui waktu kapan suara aneh ini muncul. Suara itu hanya akan muncul 3 kali sehari, sekali pada pagi, siang dan sore hari. Selama 3 periode waktu tersebut, mereka akan mundur. Haha, Tuan Huang, kamu juga di sini. Orang-orang dari Huangling datang, kata Master setengah langkah Blood Wind Star dengan hormat. Pemilik Huangling adalah seorang pria parubaya yang tampan, dan pemilik muda Huangling di belakangnya mewarisi penampilan ayahnya dengan sempurna dan sangat populer di kalangan wanita. Teknik senjata surgawi. Setelah mendengar kata-kata Gu Jieming, wajah Tuan Muda Hutan Belantara menjadi gelap, dan pembuluh darah muncul di dahinya, itu dia. Dia sudah lama frustrasi karena Aiden telah mencuri keahlian khususnya. Kali ini, dia memanfaatkannya dan mengatakan bahwa dia adalah saudaranya. Pergilah ke neraka kawan. Sao Huangling memiliki niat membunuh dan berharap dia dapat segera membunuh Buddha teratai emas. Amitabha, Tuan Muda Alam Liar, Anda mempunyai pikiran yang berkhayal. Kitian juga ada di sana, memegang tasbih Buddha dan berbicara. Meskipun Kitian adalah bintang yang sedang naik daun di antara kekuatan besar, rekornya terlalu buruk. Banyak kekuatan besar telah memperlakukannya dengan setara dan tidak berani meremehkannya. Dan sekarang, dia adalah tamu Lord of Desolation. Saat itu, dia meninggalkan surga dan menjadi iblis dan mengembara di alam setan langit. Dia diselamatkan oleh penguasa kehancuran untuk membalas kebaikannya. Dia tinggal di sini sejak saat itu. Kamu memintanya untuk datang ke Laut Dewa Iblis, kan? Tuan Muda berkata dengan suara yang dalam. Amitabha, lalu bagaimana jika ya, dan bagaimana jika tidak? Kata Kitian sambil tersenyum. Dia adalah adik laki-lakimu, kamu harus menjaganya. Amitabha, meskipun dia adalah adik laki-lakiku, bagaimanapun juga, dia telah menerima semua warisan dari guruku. Dalam arti tertentu, dia adalah Raja Buddha kontemporer dari Sekte Duge Buddha. Saya tidak punya hak untuk mengendalikannya. Tuan Sao Huang sangat marah sehingga dia mencibir, Tuan Buddha masa kini dari Sekte Duge Buddha. Jika itu adalah mantan Sang Buddha, saya mungkin masih menghormatinya. Jangan bersikap tidak masuk akal. Teriak penguasa kehancuran. Tidak masalah, anak-anak masih muda dan energi. Wajar jika mereka mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Meninggalkan surga tidak masalah. Munafik. Tuan Muda Hutan Belantara mencibir dan menoleh. Adik laki-lakimu itu benar-benar mendapat semua warisan dari tuanmu. Lord of Desolation bertanya melalui pesan. Benar sekali. Jawaban Kitian singkat dan langsung pada sasaran. Tuan Gurun itu terdiam. Dia tahu persis betapa kuatnya Sekte Duge Buddha saat itu. Sang Buddha hampir mencapai ambang terobosan untuk menjadi makhluk abadi sejati, tetapi dia menderita pukulan fatal dari orang-orang tua busuk itu dan jatuh sepenuhnya. Tanpa benar-benar menerobos keabadian sejati, tidak ada cara untuk menghancurkan wilayah bintang Changlan yang sewenang-wenang. Tapi ini tidak mudah. Begitu Anda memiliki tanda-tanda terobosan, makhluk abadi sejati itu akan segera merasakannya. Bagaimana mungkin makhluk abadi sejati yang baru saja membuat terobosan dapat mengalahkan makhluk abadi sejati dalam waktu singkat meskipun begitu kuat? Dia juga anggota rencana Suxian. Dia tahu di dalam hatinya bahwa jika dia ingin benar-benar bertahan hidup setelah menerobos, kekuatan tempurnya harus meningkat ke tingkat yang berlebihan dalam waktu yang sangat singkat. Persyaratan untuk benih Tao ini sangat keras. Para guru Buddha dari Sekte Duge Buddha saat itu semuanya adalah benih Tao yang dipadatkan dengan kekuatan 8 prinsip. Jalan di depan masih panjang dan sulit. Sang Dewa Liar menghela nafas dalam hatinya, saya harap ada kekuatan yang melanggar hukum di lautan Dewa Iblis ini. Haha, kalau aku punya waktu, aku akan melihat adik laki-lakimu. Aku ingin tahu seperti apa orang yang dipilih oleh tuanmu. Sang Raja Liar tertawa. Buddha teratai emas menguap dan mengusap hidungnya, merasa sedikit bingung. Dia sekarang menghadapi masalah. Untuk mencapai sifat iblisnya, dia harus melahap kekuatan mayat Dewa Iblis. Namun, kekuatan ini dicuri oleh pencuri tua yang tidak tahu malu dari buku kuno yang tidak lengkap, meninggalkannya tanpa manfaat apapun. Dia mencoba berkomunikasi dengan buku kuno yang tidak lengkap, tapi tidak bisa merasakan keberadaan roh senjata. Seluruh tubuhku terasa tidak enak. Dalam keputusasaan, dia tidak punya pilihan selain membiarkan monster di halaman ketiga dari buku kuno yang tidak lengkap mengembun terlebih dahulu. Menurut induksi dari buku kuno yang tidak lengkap, Buddha teratai emas sedang mengembara di lautan Dewa Iblis. Ke arah mana? Tidak, bukan ke arah mana, kenapa lagi? Tubuh Buddha teratai emas hampir menjadi gila karena penyiksaan. Dia hanya melemparkan buku kuno yang tidak lengkap itu ke tanah dan menginjaknya beberapa kali. Apakah ini sangat menyenangkan? Tubuh Buddha teratai emas sudah memegang buku kuno yang tidak lengkap, dan setelah berjalan entah berapa lama, ia sampai di lokasi yang sangat terpencil di lautan Dewa Iblis. Adapun Buddha teratai emas berbicara pada dirinya sendiri, mengoceh, dan terbatuk-batuk di sepanjang jalan. Mereka mengira pemiliknya adalah orang yang ajaib, dan tentu saja ada sesuatu yang ajaib di dalamnya. Kami sampai di kawah gunung berapi yang dipenuhi lava bergulung yang sewaktu-waktu bisa meletus.
Binatang racun langit dan api matahari yang sebenarnya begitu ketakutan sehingga dia merasakan suara nafas suatu jenis makhluk. Dengan setiap napas yang Anda ambil, magma melonjak, dan dengan setiap detak jantung Anda, gunung berapi Anda terancam meletus. Tubuh Buddha teratai emas diam-diam mengukur gunung berapi ini, dan monster yang tertidur di dalamnya adalah binatang raksasa yang sebanding dengan pengingat bintang kecil. Maksudmu, biarkan aku membantu membunuhnya. Mi menyerap kekuatannya. Tubuh Buddha teratai emas bertanya. Buku kuno yang tidak lengkap itu sedikit bergetar dan merespons tubuh Buddha teratai emas. Wajah Buddha teratai emas menjadi gelap, dan dia ingin menginjak buku kuno yang belum lengkap di tanah dan mengucapkan selamat tinggal. Paksaan mengerikan yang terpancar dari monster-monster ini menunjukkan bahwa Su jelas bukan orang yang bisa dianggap enteng. Hanya yang kuat yang bisa ditaklukkan. Buku kuno yang belum lengkap bergetar lagi, dan Buddha teratai emas berkata, maksudmu, masuk dulu. Selama kamu di sini, tidak ada bahaya. Bab 1335, belum pernah terjadi sebelumnya di zaman kuno dan modern. Tubuh Buddha teratai emas sedikit ragu, tetapi tetap membawa semua orang ke dalam gunung berapi. Mereka semua adalah penguasa surgawi jiwa yang baru lahir. Begitu esensi sejati beredar, selama mereka tidak berada jauh di dalam gunung berapi, mereka masih aman dan sehat. Di dinding merah yang dipantulkan magma, sebuah ukiran muncul. Meski sangat kasar dan tidak memiliki kekuatan berkah apapun, Anda bisa merasakan pesona alam Tao di dalamnya. Penggambaran ini seperti jurang kosmik yang sangat besar dan tak terbatas, menelan materi di dekatnya dan memuntahkan sejumlah kecil materi. Di dalam jurang maut terdapat dunia yang hukumnya diputarbalikkan hingga ekstrim, sangat berbeda dari hukum dunia luar. Bintang-bintang berbaris satu persatu. Sebuah gunung besar yang sebanding dengan bintang matahari memiliki pohon suci besar di puncaknya, dan banyak orang percaya yang memujanya dengan taat. Sosok buram membawa tren menakutkan alam semesta ini, seperti raja tertinggi yang mendominasi 8 daerah terlantar di alam semesta. Tubuh Buddha teratai emas hanya melihatnya sekilas, dan matanya perih, dan aliran darah meluap. Jangan melihat secara langsung. Apakah angka ini mengandung semacam tabu? Mungkin orang yang awalnya ingin merekam suatu hal juga takut akan menemui sesuatu yang tidak terduga karena tidak bisa melihat secara langsung, sehingga sengaja mengaburkan gambar tersebut. Jika tidak, tubuh Buddha teratai emas akan segera tersebar. Gambar kelima menunjukkan pedang peri raksasa, membuka jurang alam semesta dengan energi pedang yang gigih dan menakutkan yang mengguncang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Aura tak menyenangkan yang meluap darinya sepenuhnya dimusnahkan oleh energi pedang. Pedang ini sangat menakutkan, dan konsep artistik yang dikandungnya akan menghancurkan dunia ini. Siapa pemilik pedang ini, dan betapa menakutkannya pedang itu? Jika tebakannya benar, deskripsi ini terkait dengan Abyss of Changlan. Sebuah area terlarang di alam semesta tiba-tiba dihapus dari daftar, yang menunjukkan betapa luar biasa pemilik pedang ini. Itu pasti Kaisar Abadi, dan dia adalah eksistensi yang sangat tak tertandingi di antara Kaisar Abadi. Kata tubuh Buddha teratai emas dengan mata membara. Dewa abadi puncak dapat bertarung melawan area terlarang di alam semesta, tetapi jika dia ingin dihancurkan, dia harus berada di level Kaisar Abadi. Benar saja, tebakanku benar bahwa planet ini memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan Changlan Abyss. Dulunya merupakan bagian dari Changlan Abyss, jika tidak akan ada begitu banyak mayat iblis dan dewa. Untuk wilayah terlarang alam semesta, belum lagi mayat setan dan dewa, mayat makhluk abadi juga bisa dilihat di mana-mana. Di akhir ukirannya terdapat kalimat, keabadian. Namun karena sudah lama sekali, hanya tersisa dua kata ini yang agak kabur. Boom! Tiba-tiba, magma berguling, dan mayat besar berwarna merah terbakar muncul di dalam magma. Tidak ada daging dan darah, tetapi otot dan tulangnya masih ada, berwarna merah darah dan sangat menakutkan. Ini adalah mayat Dewa Iblis. Selain itu, dia juga merupakan Dewa Iblis yang mengendalikan hukum api. Dilihat dari auranya, itu adalah benih Tao yang dipadatkan oleh satu hukum, tetapi sangat tidak wajar, membuat kinerja melampaui makhluk abadi sejati. Namun, mayat ini sepertinya telah mati dengan cara yang tidak biasa. Mayat tersebut dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya, dan sebagian besar kekuatan hukum telah dimusnahkan. Itu bau yang tidak menyenangkan. Ini adalah Dewa Iblis yang dihantui oleh hal-hal yang tidak diketahui selama hidupnya. Dia disiksa sampai mati oleh hal-hal yang tidak diketahui sepanjang hidupnya. Maksudmu, kamu ingin menelan aura tidak menyenangkan ini? Tubuh Buddha teratai emas sungguh tak terbayangkan. Buku kuno yang tidak lengkap itu sedikit bergetar, mengungkapkan penolakannya. Tubuh Buddha teratai emas memikirkan kemungkinan tertentu dan sangat terkejut. Apakah Anda meminta saya menggunakan kekuatan yang tidak diketahui ini sebagai hukum untuk memadatkan benih Tao di masa depan? Buku-buku kuno yang terfragmentasi menyatakan persetujuannya. Ini benar-benar gila dan merongrong ketiga konsep tersebut. Apa yang disebut hal-hal yang tidak diketahui, seperti hantu di langit yang membawa peti mati dan hantu di bumi yang membawa peti mati, semuanya merupakan perwujudan nyata dari aturan dan ketertiban, dan dalam arti tertentu dapat dianggap sebagai aturan. Hal yang tidak diketahui ini dapat diintegrasikan ke dalam beberapa tubuh dan digunakan sebagai bagian dari benih Tao di masa depan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kaisar abadi itu semuanya luar biasa dan berbakat.
Melihat seluruh sejarah kuno, bukankah mereka memikirkan hal ini? Tapi saya memikirkannya tapi tidak melakukannya. Bisa dibayangkan kengerian yang terkandung di dalamnya. Dan buku kuno yang tidak lengkap ini membuatnya menyatu dengan hal yang tidak diketahui. Hanya dengan menjadi bagian dari hal yang tidak diketahui, kita dapat memahaminya dengan lebih jelas. Tubuh Buddha teratai emas berbisik. Boom! Tiba-tiba, mayat Dewa Iblis di magma mengalami semacam perubahan, dan cahaya merah menyala di magma yang bergulir. Kekuatan hukum yang tersisa di tubuhnya terkikis oleh faktor yang tidak diketahui, dan asap hijau keluar. Tiba-tiba, seluruh gunung berapi dipenuhi suasana yang tidak menyenangkan. Tubuh dan pikiran Buddha teratai emas bergetar, cahaya Buddha dan aura iblis saling terkait, dan kekuatan hukum ditemukan, membentuk lapisan pertahanan. Namun dalam menghadapi situasi yang tidak diketahui ini, hal itu menyebar dan hancur seketika. Hal yang tidak diketahui menodai tubuhnya. Jie-jie, samar-samar, Buddha teratai emas mendengar tawa yang menyeramkan, dan melihat beberapa hantu ganas memancarkan energi hitam, membawa peti mati, naik ke langit, seolah ingin melihat kehidupan abadi. Hantu itu membawa peti mati. Ketika Buddha teratai emas sedang mengalami kesengsaraan surgawi ke-33, apa yang dia temui tidak diketahui. Di bawah rangsangan yang tidak diketahui dari tempat ini, tempat itu muncul lagi. Binatang racun langit, api matahari sejati, dan iblis saling semuanya ditekan pada saat yang tidak diketahui ketika mereka muncul. Mereka menjerit, dan tubuh mereka mengeluarkan nanah dan darah, memancarkan aura busuk. Kamu sengaja membawaku ke sini. Buddha teratai emas mengutuk dengan keras. Buku kuno yang tidak lengkap itu sedikit bergetar, dan kemudian menjadi sunyi. Tubuh Buddha teratai emas mencoba bergerak, tetapi buku kuno yang biasanya menelan segala sesuatu tidak menunjukkan adanya gerakan. Dia tidak punya pilihan selain membatalkan rencana ini, hatinya dipenuhi kebingungan, dan dia hanya bisa mencoba berbaur dengan hal yang tidak diketahui. Buddha teratai emas duduk bersila dan bermeditasi, dan segera memasuki kondisi kesurupan. Aura tak menyenangkan telah menembus jauh ke dalam tulangnya, menyebabkan seluruh tubuhnya memancarkan aura busuk, seperti orang tua yang sekarat. Dan hantu ganas yang membawa peti mati itu juga berkeliaran di sekitarnya. Tampaknya ketika tubuh Buddha teratai emas terkikis seluruhnya oleh hal yang tidak diketahui, ia dimasukkan ke dalam peti mati. Boom! Tubuh Buddha teratai emas mengaktifkan energi sejatinya, menyerap semua aura buruk tanpa mempertaruhkan nyawanya, mempercepat pembusukannya. Seluruh tubuhnya tertutupi kegelapan, dengan sisik-sisik mengerikan dan jelek tumbuh. Pertama kali dia mencoba mengubah hal yang tidak diketahui menjadi aturan, dia menghadapi serangan balik yang paling kejam. Tubuh Buddha teratai emas bergetar dan mengeluarkan seteguk darah. Retakan muncul di jiwa dan Yuanying, dan hampir runtuh. Ini terlalu berbahaya. Bukan karena tidak ada seorang pun yang tiba-tiba memiliki keinginan dan ingin mengintegrasikan hal-hal yang tidak diketahui sebagai kekuatan hukum ke dalam beberapa badan, tetapi mereka semua menghadapi teror yang hebat. Aidan benar-benar berada di jalan buntu. Jika dia mundur, tidak akan ada peluang untuk bertahan hidup, tetapi jika dia mendekat, masih ada secercah harapan. Kali kedua dia mencoba menyatu dengan hal yang tidak diketahui, tubuh Buddha teratai emas perlahan memadatkan aura yang tidak diketahui, mengupas kepompongnya, dan menyatukannya ke dalam tubuh. Teror kembali terjadi, angin gelap menderu-deru di gunung berapi, dan suhu magma turun drastis. Buddha teratai emas ditutupi rambut, dan dia hanya merasakan kekuatan misterius menelannya. Seolah-olah dia melihat jalan kuno. Jalan kuno yang gelap, dengan bintang-bintang yang membusuk di kedua sisi jalan. Matahari dan bintang-bintang telah jatuh ke dalam air hitam jalan kuno, memancarkan aura kematian. Pemandangan ini sungguh sangat menakutkan, dan ada rasa kesedihan dan kesepian abadi yang membuat orang yang tertindas tidak bisa bernapas. Yang lebih menakutkan lagi adalah di ujung jalan kuno ini, kelopak bunga berwarna hitam melayang, dan terdapat sebuah mata yang dingin dan tidak terlihat seperti mata makhluk hidup manapun semacam aturan, dan memiliki suasana yang menyeramkan. Buddha teratai emas terkejut secara fisik dan mental serta batuk darah. Bersambung.